Masih inget nggak? Dulu aku suka nyetel lagu ini waktu kita lagi jemuran. Senyum bahagia diriku. Kamu kok cupu sih nggak ikut solid? Kok nggak suka geng-gengan? Kenapa sih? Solid itu udah kayak another family buat aku. Asik tahu. Serasa punya keluarga besar. Dan di sini, ntar dilaporin. Maaf, boleh dipercepat? Waktu saya tidak banyak. Hai teman-teman ciao. Selamat datang kembali di episode berapa kru? Episode 10 Ciao Bella. Ini udah rame nih. Mohon maaf tadi agak lama seperti biasa, aku blownya harus matang dulu. Karena di episode Ciao Bella hari ini spesial banget ya. Bella nggak bakal cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Tapi hari ini Ciao Bella dan juga GoPlay Indie ini bakalan bekerja sama. Kita bakalan pertama ngobrol-ngobrol dulu sama filmmaker ya kan. Tamu yang hari ini Bella undang juga filmmaker. Kemudian juga ada acara yang namanya GoPlay Indie Award. Tepuk tangan dong kru. Ini loh ya, Bella nih merasa terharu gitu, baru 10 episode sudah dipersilakan menjadi Master of Ceremony di acara ini. Jangan khawatir teman-teman ya, karena semua kru Bella dan nanti bintang tamu juga akan sudah melewati protokol kesehatan. Dan juga pokoknya udah aman lah ya, masker, disinfektan dan segala macam. Sebelum kita masuk acara ini nanti, Bella mau ngobrol-ngobrol dulu sama beberapa tamu undangan secara virtual. Bella juga mau ngumumin seperti biasa, di Ciao Bella tuh tidak lain tidak bukan akan bagi-bagi voucher GoPay Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Terus untuk 5 sisanya Rp50.000. Jadi semoga kamu dapat yang 100.000 ya, kenyang tuh sekeluarga. Total ada 10 orang, nanti di leaderboard walaupun ada 20, tapi nanti 10 aja yang dapat voucher GoPay-nya. Dan ya nanti juga akan ada trivia, itu ya, itu adalah kunci dari segala kunci kalau mau dapat giveaway-nya. Makanya teman-teman Ciao jangan ngantuk-ngantuk ya, pasang telingamu dan matamu untuk ikutan. Dan ada tipometer seperti biasa di bawah ini. Berharapnya sih teman-teman Ciao nanti bakalan ngasih jajanan nih untuk Bella dan juga kru dan juga bintang tamu ya. Boleh apa aja, nasi goreng, cilok, nasi pecel, martabak, apa aja kasih aja deh. Ya soalnya kita pada lapar nih. Kalau udah terkumpul 20 orang yang ngasih, bakalan ada challenge untuk bintang tamu malam ini. Kalau gitu seperti biasa, supaya kamu terupdate, karena Ciao Bella adalah show paling update di GoPlay. Kita masuk dulu yuk ke Ciao Bella Flash News. Berita pertama, Menparekraf Sandiaga Uno berencana menggunakan alat screening COVID-19 Genos di kantornya. Genos yang dimiliki Menparekraf merupakan hibah dari Kemenristek. Proses screening sangat mudah, harus tetap dilakukan sesuai prosedur. Salah satunya mengonsumsi makanan yang menimbulkan bau menyengat seperti petai atau jengkol. Dan selain di Kemenparekraf, Menteri Pariwisata juga berencana menerapkan Genos di sektor wisata loh. Kita lanjut yuk teman-teman Ciao ke berita keduanya. Pada Juli 2020, China melaksanakan misi perdana untuk meluncurkan pesawat ke Mars dengan menggunakan pesawat Tianwen-1. China berhasil menerbangkan pesawatnya ke planet Mars dengan mengirimkan bukti foto planet Mars pada 5 Februari. Tianwen-1 diprediksi akan memasuki orbit Mars pada 10 Februari. Ada yang mau pindah ke Mars? Kita lanjutin ke berita ketiga. Berita ketiga, sutradara Gari Nugroho dalam webinar Indonesia Bangga OTT Apps dalam negeri mengatakan kecepatan produksi film terhambat 40% karena harus mengikuti protokol kesehatan, PSBB, izin, dan masih banyak lagi teman-teman Ciao. Ditutupnya bioskop sejak Maret 2020 juga membuat film yang siap tayang bergeser ke platform digital atau over the top, OTT. Bahkan sejumlah platform online juga memproduksi web series yang dibintangi artis papan atas karena permintaan penonton meningkat.
Contohnya nih ya di GoPlay nih ya yang udah siap merilis series terbaru Mama-Mama Milenial akan tayang di Valentine 14 Februari. Itu dia tadi sebuah beritanya di Ciao Bella Flash News. Update kamu sudah, opening sudah. Tadi Bella bilang ya hari ini tamunya rame gitu. Selain ada tamu yang bakalan datang ke sini, ada juga tamu yang sudah kita undang secara virtual. Mereka ya adalah pemenang 3 besar dari film GoPlay Indie. Tadi Bella denger nih ada satu sutradara yang bakalan datang ke acara ini ya. Bukan denger sih ya, memang spoiler nih, mohon maaf nih ya. Tapi ya berhubung Kak Rain ini dalam perjalanan biasa sibuk nih teman-teman Ciao. Kita ngobrol dulu sama tamu-tamu virtualnya. Dan ini dia, kita lihat dulu cuplikan filmnya, keren banget. Oh, maksudnya nanti ya, nanti kita saksikan bersama-sama. Begitu bukan kru? Mantap. Ini maaf lah aku dari tadi spoiler terus. Maaf ya. Ini nih ada sutradara dari film Lestari yang namanya adalah Kak Wenda Theodora. Bella bangga banget kalau misalnya ada perempuan yang berkarya. Kita langsung aja ngobrol. Kak Wenda. Halo. Hai Kak Wenda, boleh ceritain gak sih gimana ide film Lestari ini muncul? Ide ceritanya sebenarnya itu dari kepercayaan keluarga sih sebenarnya awalnya. Oke. Tapi itu akhirnya dikelola lagi sama penulis naskahnya jadi sebuah cerita gitu. Oh oke. Kemudian kenapa nih akhirnya tema ini bikin Kak Wenda kayak harus banget nih jadi film pendek nih? Tadinya memang awalnya itu masih sebuah ide, tapi akhirnya karena ini kebetulan juga merupakan film tugas akhir aku sama teman-teman, jadi kayak lebih terinspirasi untuk dibuat bersama gitu. Oh oke, jadi berawal dari sebenarnya ini adalah tugas akhir ya? Jadi akhirnya kita sama-sama bikin film ini. Oh keren. Nah nih Kak Wenda, waktu Bella nonton filmnya ya, mungkin ini nggak cuma jadi pertanyaan Bella sih, tapi juga pertanyaan banyak teman-teman Ciao yang udah nonton Lestari. Kenapa sih hewan kaki seribu ini selalu muncul? Kenapa? Kenapa hewan ini gitu loh yang dipilih? Kenapa nggak T-Rex? Kenapa nggak? Apa sih pesan yang pengen Kak Wenda sampein lewat hewan kaki seribu ini? Pas kita emang pembuatan skripnya, kita emang cari sosok hewan atau serangga yang kita bisa sering lihat di sekitar rumah gitu. Jadi kayak sebuah sosok yang kita maksudnya nggak awam gitu. Kita bisa beberapa kali bisa lihat, tapi memang kita milih Luwing itu karena kita memang mencari sosok yang kalau kita lihat tuh bisa menarik perhatian penontonnya gitu. Oh oke, jadi kayak walaupun banyak orang yang menghindari ya, tapi itu ya attention-nya tuh jadi dapet gitu ya. Jadinya orang jadi kayak menarik perhatian gitu. Mantap. Tapi mau tahu dong Kak Wenda, apa sih komentar Mbak Wenda dengan adanya GoPlay Indie? Yang ini kan kita sudah mewadahi banyak filmmaker gitu ya. Dan mungkin Kak Wenda bisa ceritain juga dukungan apa aja yang paling dibutuhin sama para filmmaker indie supaya semangat terus berkaryanya. Kalau menurut aku dengan adanya GoPlay Indie jadinya memberikan wadah ya untuk terutama filmmaker muda Indonesia untuk menyalurkan film mereka dan kesempatan untuk ditonton semua orang gitu. Dan dukungan untuk sekarang mungkin filmmaker muda sekarang tuh seperti kita butuh dukungan dari berbagai lingkungan, misal dari penontonnya, dari lingkungan industrinya dan juga misalnya kayak dari beberapa aspek, maksudnya kayak kita masih mencari jalan gimana sih caranya film-film ini itu bisa lebih banyak penonton gitu. Oke, itu ya mungkin yang paling dibutuhkan saat ini ya. Tapi Kak Wenda percayalah, Bella tuh masih pengen banyak ngobrol. Cuman karena waktunya terbatas, Bella mau lanjut ngobrol sama narasumber kedua. Terima kasih banyak, nanti ketemu lagi di sesi ording ya. Lanjut ke film selanjutnya ini. Menurut Bella paling apa ya, dari judulnya aja udah apa nih, favorit. Nah tamu kedua adalah Kak Andrew Kose. Kalau Kak Andrew ini untuk film favorit ya, ini gimana nih perasaannya Kak bisa masuk menjadi 3 besar? Halo. Hai Ini waktu itu super kaget sih karena pas daftar ke GoPlay Indie gitu nggak expect apa-apa gitu. Jadi pas tiba-tiba diumumin, wah anjir masuk
tiga besar, kayak kaget banget. Terus juga selain senang mungkin karena ini filmnya udah 3 tahun kayaknya umurnya, jadi lumayan mengingat perasaan-perasaan dulu pas bikin film ini gitu. Oke, nah mungkin pertanyaannya sama kayak Kak Wenda tadi. Ide awal munculnya film Kaporit ini dari mana Kak? Dan kalau boleh tahu ya kenapa sih milih perspektif dua pelajar SMP dengan dua latar keluarga yang beda secara sosioekonomi dan sosial gitu, kenapa? Jadi dulu pas nyari ide untuk bikin film, kebetulan ini emang film pertama aku di Jakarta gitu. Karena sebelumnya karena aku studi di luar, jadi bikin filmnya di luar gitu kan. Jadi pengen sekali-sekali tuh bikin film yang yang aku banget gitu kayak. Jadi mungkin aku nggak secara organik aja sih, tapi ngelihat ke masa kecil gitu. Jadi Oke, emang berarti memang ada apa ya pengalaman-pengalaman pribadi gitu ya Kak ya? iya bisa dibilang gitu sih. Nah, walaupun film ini settingnya kan di masa lalu gitu ya, menurut Kak Andrew tuh masalah apa sih gitu yang masih relevan sama keadaan sekarang, looking back ke filmnya Kaporit itu? Looking back sih, sebenarnya filmnya nggak pengen terlalu fokus ke masalahnya. Cuma Oke. kalau emang diteliti gitu kayak mungkin masih banyak sih kayak mungkin kesenjangan sosial, terus juga kesetaraan gender yang terjadi di skala domestik gitu. Terus mungkin juga ekspektasi terhadap anak yang terlalu tinggi gitu, sehingga jadi toxic. Mungkin itu sih. Ah keren banget. Ini pertanyaan terakhir dari Bella, apa sih komentarnya dari Kak Andrew pribadi dengan adanya GoPlay Indie yang mewadahi filmmaker? Kemudian juga bisa diceritain sebenarnya dukungan apa sih yang paling dibutuhin sama filmmaker indie sekarang supaya tetap semangat berkarya? Ya kayak platform seperti GoPlay Indie ini sangat bagus sih, kayak kalau di luar kan ada namanya Mubi dan ada juga Criterion Channel untuk kita belajar gitu. Terus apalagi terkhususnya film pendek gitu kan, kayak sering banget aku mau nonton karya film pendek orang tapi susah banget gitu kan, kayak biasanya cuma festival atau mesti minta link ke orangnya, kadang kan kayak jadi susah banget gitu untuk belajar. Jadi ya sangat bagus gitu. Ya, untuk Kalau untuk apa saja yang paling dibutuhkan sekarang sama filmmaker indie untuk tetap terus semangat? mungkin finansial juga kali ya. Nggak bohong lah ya, apa aja lah ya butuh gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Andrew. Nanti kita ketemu lagi di sesi awarding. Cie, 3 besar. Bye Kak. Oke. Nah, teman-teman ciao. Mas Ryan udah datang ya, lagi menuju ke red carpet tuh. Keren banget gitu. Bella juga yang menyesuaikan lah, lihat ini bajunya udah cakep banget gini, semi formal, biasanya nyantai-nyantai karena ini acaranya memang kece banget. Kalau gitu kita langsung aja kayak ciao Kak Ryan. Halo, sorry ciao Bella. Iya, selamat datang. Silakan duduk. Nah, ini dia nih teman-teman ciao. Ini adalah Kak Ryan. Tapi sebelum kita masuk gitu ya, ini dari tadi indah indie. Sebenarnya definisi karya indie, lebih tepatnya film indie, menurut Kak Ryan sendiri itu apa sih? Sebelumnya saya mau ngomong halo ke Andrew sama Wenda, congrats ya. Di sini nggak boleh halo Kak, ciao. Oh ciao, congrats guys. Film indie ya, film indie itu sebenarnya kepanjangan independen. Artinya independen tuh artinya mandiri, Betul. tidak bergantungan dengan siapapun. Jadi bisa dibilang itu film indie adalah film yang tidak bergantungan dengan siapapun, tidak bergantungan dengan studio besar atau investor atau siapapun. Jadi ini benar-benar pure passion project. Jadi menurut aku sih film indie itu adalah film passion project. Passion project, menarik banget. Apa sih yang bikin akhirnya suaranya filmmaker gitu ya beda sama film-film yang diproduksi sama rumah produksi besar gitu? Kenapa ini kamu kayak emphasize passion? Sebenarnya kayak kalau film-film yang berkolaborasi dengan PH besar atau studio, pasti yang kasih input atau kasih suara tuh banyak lah ya. Iya, Cuman betul. kalau misalnya independen tuh bener-bener ya you do whatever you want, basically seperti itu sih.
Oke, jadi ada kepentingan dari sana, dari sponsor, dari ini gitu Iya, ya. Mantap. Nah, Kak Ryan ini kan adalah filmmaker dari film Pintu. Pintu. Betul ya? Betul. Nggak kalah keren sama film-film lain. Tadi filmnya Kak Andrew dan juga Kak Wenda juga keren ya, masuk 3 besar juga. Kalau boleh tahu, gimana sih awal ide cerita dari si film Pintu ini gitu? Akhirnya kayak melintas di kepalamu. Atau itu pengalaman pribadi juga atau gimana? Sebenarnya sih aku tuh suka ngayal. Suka ngayal. Sebelum kesini aja tadi ngayal dulu, makanya agak telat. Jadi emang kepikiran tuh cerita apa yang simple, menarik, tapi juga lumayan ngayal yang belum pernah ada orang yang mengalami. Tapi nggak tahu juga sih, siapa tahu ada yang pernah ngalamin. Jadi ya salah satunya itu berada di posisi hidup dan mati. Nah, ini kan beberapa dari teman-teman Cia Bella kan belum nonton nih Mas. Kebetulan nih film Pintu abis ini langsung Bella teror-teror satu-satu. Nonton gitu ya. Oh, iya. Mungkin bisa diceritain secara singkat kenapa akhirnya film Pintu itu dari sekian banyak khayalan itu yang diwujudkan dan ceritanya tentang apa sih? Secara singkat boleh. Sebenarnya film Pintu itu mengenai seseorang laki yang bernama Ray yang diperankan oleh aku lupa sih, Kiva. Jadi itu mengenai seorang yang sedang makan lalu dia makannya kecepatan, lalu keselak dan makanannya stuck. Nah di situ dia sulit bernapas dan bangun-bangun itu di suatu area yang lumayan misterius lah. Jadi itu di antara hidup dan mati. Nah di situ dia diinterview oleh seseorang misterius. Nah ini orang akan lanjut kemana ini? Apakah akan ke surga, ke neraka, atau balik hidup lagi? Ngeri banget, maksudnya keren sih gitu. Tapi jangan sampai Bella yang ngalamin, takut temen-temen Ciao. Ini salah satu adegan yang penting dan surrealis banget. Ada adegan interview ya gitu kan. Yang tadi kakak bilang gitu, tokoh utama nih di transisi antara hidup dan mati, di interview pula gitu. Gimana bisa kepikiran tentang adegan ini? Maksudnya kayak gambarannya gitu. You've never been there before kan, Belum. Kak? Oh Jelas belum. belum sih, emang ngayal aja. Oke. Terus pas akhirnya mendesain produksinya gitu, gimana? Sebenarnya tuh gimana yang jadi tuh yang aku kepikiran tuh apa conversation yang paling intens lah, Paling paling intens. intens. Dan menurut aku tuh emang conversation paling intens itu interview. Ya pasti kayak teman-teman sini yang pernah job interview atau interview apapun kan biasa intens kan. Nah ini gimana kalau misalnya bikin interview mengenai orang yang bakal kemana nih di antara hidup dan matinya. Oke. Terus waktu itu proses produksinya sampai akhirnya kayak backgroundnya begini itu idenya dari mana Kak? Gimana maksudnya? Sorry? Maksudnya kayak kan sisi interviewnya nih di satu tempat gitu kan belum pernah ke situ Kakak kan ya. Iya. Nah kebayangnya tuh gimana? Diskusi dulu atau? Sebenarnya sih ya untuk lokasi kan nih antara hidup dan mati pasti orang berharapnya tuh seperti semacam kingdom gitu ya. Padahal aku tuh mau bikinnya tepatnya sebiasa, sebasic mungkin. Jadi kayak perkantoran biasa aja. Jadi emang bisa dalam bentuk apa aja sih si tempat ruang interview ini. Oke. Nah proses nih dari awal penulisan naskah, ide dan apa segala macam sampai editing dan selesai gitu ya. Totalnya berapa lama prosesnya Kak? Proses tuh cepet sih. Nulis itu kira-kira 3-4 hari. Aku juga nulisnya barengan sama istri aku, Agni. Halo Agni. Hai Kak Agni. Yaitu kita tektokan dan develop ceritanya bareng. Setelah itu pas nulis sih udah langsung kebayang sih siapa akan memperankan kedua karakter ini. Oke. Dan itu udah syuting hanya sehari, editing sehari, sudah. Jadi total paling ya seminggu. Wah, Seminggu. cepet banget loh ini. Nah, kan pasti ada ya keputusan kreatif gitu ya ketika kayak film ini mau digimanain, vibes-nya dan apa segala macam. Nggak tahu deh ya Bella bahasanya gitu. Tapi kan ini dominan monokrom gitu ya. Yes. Apakah udah direncanakan sejak awal atau kayak ketika di-develop lagi kayak kayaknya bagusan monokrom gitu, gimana Kak? Emang awalnya sih emang berwarna ya. Makanya kenapa aku jadiin hitam putih, karena hitam putih biar penonton tuh fokus ke karakternya. Hitam putih fokus ke karakter. Oke. Dan ini kan sebenarnya situasi yang gray area. Jadi emang dibikin juga
warnanya hitam putih ya karena itu di gray area. Dan tidak ada budget to grading. Iya itu ya sepertinya ya gitu. Kunci dari segala kunci akhirnya ide itu muncul. Nah boleh tahu nggak sih Kak susah atau enggak sih gitu proses produksinya? Karena kan yang Bella udah tonton nih cuman ada 3 nih ya kan backgroundnya gitu. Di restoran, ruang tunggu sebelum interview sama di ruang interviewnya. Susah nggak atau itu ya udah it means mudah? Sebenarnya sih susah itu nggak terlalu karena juga aku beruntung sih bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang emang hebat. Aktornya udah langsung get into character dan lokasi-lokasi itu juga aku pinjem sih, maksudnya tidak bayar sewa dan itu juga lumayan ngebantu banget sih. Oke, kalau misalnya aku tanya part paling susah dan cuman boleh pilih satu tuh part yang apa Kak? Nah part yang paling susah itu kalau udah nonton filmnya kan ada satu adegan yang bener-bener satu take si karakter Ray ini di interview dan kamera tuh close up ke mukanya. Nah itu karena aku nggak punya dolly track yang bagus, itu pakai dolly track buatan Cina gitu deh, yang jelek. Dan itu getar-getar terus. Nah gimana aku jadi mesti bikin dolly track Smooth itu smooth dan karakternya si Ray ini nggak boleh putus. Maksudnya nggak boleh putus jadi kayak ya lanjut aja Jadi gitu lanjut ya? terus ya, itu yang paling challenging sih. Sorry tadi proses syutingnya berapa hari Kak? 1 hari. Satu hari Cuma doang 1 hari gitu. syutingnya. Akhirnya kendala yang ditemui maksudnya hanya itu aja, lebih di ke Sebenarnya itu alat-alat. itu sama audio sih. Sama Soalnya kan audio. emang alat-alat juga kebetulan terbatas semua sih. Jadi audionya tuh kita dubbing ulang. Oh, oke. Jadi itu dalam 1 hari juga atau keesokannya? Dubbingnya tuh keesokannya sih. Oh, dubbing keesokannya berarti memang syutingnya aja yang 1 Syutingnya hari aja ya. 1 hari. Nah ini sebelumnya mau istrimu loh ngirimin kru aku nasi goreng komplit. Terima kasih Kak Agni. Wah baik sekali. Terus ada Cica juga yang udah kirim martabak. Ada Eli Sulistio yang sudah mengirimkan nasi goreng komplit. Ih baik-baik banget, tepuk tangan dong kru. Ini buat makan kalian loh ini kok nggak ada syukurnya ya. Nah 3 lagi kita langsung sudah close ya untuk tipometernya. Nanti kita akan kasih challenge gitu untuk maksudnya close untuk gamenya ya teman-teman Ciao ya gitu. Tapi kalau mau kasih terus nggak masalah. Kita lapar kok orangnya ya. Nanti kita akan challenge Kak Ryan di sini seru-seruan. Nah perasaannya gimana sih Kak setelah akhirnya melewati proses yang sebenarnya dibilang panjang enggak sih ya, singkat tapi struggling banget gitu. Tapi ternyata masuk di 3 besar. Gimana perasaannya? Ya senang sekali sih. Emang awalnya pas aku selesai bikin filmnya emang bingung juga nih mau diapain gitu. Oh gitu. Cuman paling kemarin dulu sempat kirim-kirim ke festival. Terus ya udah di festival kan sebenarnya kita juga nggak tahu siapa yang nonton sih sebenarnya. Nah untungnya sekarang ada GoPlay Indie, jadi kita bisa showcase film-filmnya ke audience di Indonesia. Wah mantap. Dan kalau misalnya Bella tanya pelajaran apa sih gitu yang Kak Ryan bisa ambil dari membuat film-film indie? Sebenarnya sih kalau bisa dibilang kalau bikin film indie itu jangan terlalu mikirin soal teknis. Teknis, oke. Jangan pikirin mau pakai kamera apa, lightingnya apa, itu jangan dipikirin dulu. Hajar Yang bleh penting lah tuh ya hajar pokoknya. dulu, ceritanya oke, kita jalan ya udah gitu. Ntar di situ di develop, ntar dari situ masing-masing filmmaker juga bisa cari style-nya sendiri. Nah kebetulan di sini kan kru Bella nih ya tuh pada udah mulai cari side job, udah mau ninggalin Bella, katanya ada yang mau jadi filmmaker juga. Dan teman-teman Ciao di rumah juga mungkin ada beberapa yang pengen jadi filmmaker, mungkin bisa dikasih tahu Kak tipsnya nih gitu, tips yang kayak apa yang terpenting, terus kayak apa-apa aja yang harus disiapin coba gitu, terus krunya berapa dulu sih, misalnya gitu-gitu loh, Iya sih. untuk menjadi filmmaker indie. Ya seperti yang tadi aku bilang sih, jangan pikirin terlalu banyak, jangan habisin waktu di teknis lah. Jadi yang penting jalan dulu, soalnya kan sekarang di dunia digital ini syuting pakai handphone bisa, Oh iya DSLR bener. bisa, apapun bisa sih. Kan yang penting kalau misalnya masing-masing udah punya cerita, ya udah di shoot aja gitu. Mungkin bisa mulai dari 1 menit dulu, pelan-pelan ke 5 menit, pelan-pelan setengah jam, dan siapa tahu bisa jadi feature film. Keren, itu dia dicatat ya teman-teman Ciao dan juga kru-kru di sini. Itu adalah tips dari Kak Ryan. Dan by the way ini Kak Ryan membawa banyak rezeki untuk Bella dan kru. Tipometernya sudah goal, sudah
ada 20 nih Asik. jajanan yang diberikan. Berarti nanti kita akan ada challenge seru-seruan barengan sama Kak Ryan. Kita langsung masuk dulu ke trivia buat kamu yang pengen dapetin voucher GoFood. Ada yang 100.000, ada yang 50.000. Jangan lupa ikutan ini ya. Ada 4 pilihan jawaban untuk setiap soalnya. Let's go, pertanyaan pertama. Nah, ini dia pertanyaan pertamanya. Hewan apa sih teman-teman cewek yang ada di film Lestari? Itu loh tadi aku udah tanyain. Ya, pilihannya ada ulat bulu, kaki seribu, berudu, atau cebong, dan ada capung juga. 5, 4, 3, 2, 1. Karain jawabannya apa? Tetet, kasih tahu. Kaki seribu. Yeay, buat teman-teman cewek yang sudah berhasil menjawab berarti congrats ya, satu pertanyaan sudah benar. Kita akan masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, tahun berapa latar waktu pada film Kaporit? 2000, 2002, 2003, atau 2004? 5, 4, 3, 2, 1. Karayan. 2004. 2004. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Voucher GoFood 100.000. Lumayan ya. Terus nih, nah ini tadi kebetulan Karayan yang mau bahas langsung di sini. Indie. Ini tuh kata apa sih disingkat jadi indie ya? Silahkan. Indie style, Indiego, Indies party. Wah ilah Indies party. Yang terakhir independen. Yuk 4, 3, 2, 1. Silakan Karayan diulang lagi materinya. Independen. Independen. Apa ada yang jawab Indonesia? Awas ya. Terakhir nih. Berikut adalah, oh salah. Nggak terakhir ya, 2 terakhir sorry. Kamu berada di antara hidup dan mati. Dialog tersebut merupakan potongan dari film. Ini mah parah ya, bener-bener nih teman-teman cowok kalau sampai salah. Lestari, Perempuan Tanah Jahanam. Kenapa ada Impi Tigor di sini ya? Pintu atau Kaporit. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah film Karayan nih. Pintu. Door. Alright, kita akan langsung masuk ke pertanyaan terakhir ya. Tapi sebelumnya mau ngingetin dulu buat teman-teman Ciao di sini yang mungkin baru bergabung, belum lama bergabung. Gak ada masalah, walaupun kamu tadi tertinggal sedikit ya gitu. Tapi ada hadiah yang hari ini seperti biasa akan Bella bagikan untuk teman-teman cewek yang bergabung hari ini dan berhasil menjawab trivia. Ada 10 voucher GoFood, 100.000 untuk 5 orang dan 50.000 untuk 5 orang lagi. Walaupun nanti kayak di leaderboard biasanya ada 20 ya, tapi cuma 10 teratas yang menang. Dan sebelum kita masuk nih ke pertanyaan terakhir, Mas Ryan mau nanya dulu nih, ada nggak dialog dari film Pintu yang masih Kak Ryan ingat? Mungkin itu paling kayak ketika penulisannya paling apa? Coba dikasih tahu Kak. Ya sebenarnya yang paling inget ya itu barusan yang diantara kamu nih ada diantara hidup dan mati. Itu kan suatu dialog yang lumayan nendang lah. Itu kan kalau misalnya siapapun denger itu kan pasti kayak yo what gitu kan. Oke, kalau misalnya nih kita berandai-andai aja kan katanya Kak Ryan kan suka ngayal ya. Misalnya Kak Ryan sendiri yang mengalami itu gitu. Kak Ryan mengalami kayak pertanyaan dari seseorang. Ini kamu lagi di antara hidup dan mati gitu. Apa yang akan kamu jawab dan kalau misalnya ditanya terus kamu sekarang mau ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Waduh, gak pernah kepikiran juga itu ya. Gak apa-apa nih, ini kita challenge ya gitu. Ya paling nanya sih, selama ini lu udah ngeliat gua ngapain aja selama hidup? Ya aduh ngeri juga ya, bener ya. Ya pasti kan ya sosok ini kan pasti dia ya ngintip-ngintip lah gitu. Ya ampun takut, aku jadi takut loh. Aku banyak masih melakukan dosa, terus apa yang akan kamu lakukan? Ya paling ya ikutin interviewnya aja sih, Ya, oke. mau gimana lagi kalau di titik itu. Misalnya ada special request kayak boleh nggak balik ke hidup dulu 10 hari lagi atau gimana, karena itu kayaknya Bella pribadi bakal kayak gitu. Oh iya sih, paling nanya sih, boleh nggak ngintip surga, boleh nggak ngintip neraka gitu. Ngeri banget, sumpah. Ih takut deh, Bella jadi beneran intens banget ini pertanyaannya. Terus oke. Tapi kalau misalnya Bella di posisi itu, bakal gimana? Kalau Bella sih itu tadi ya gitu, karena kebetulan memang penakut ya, jadi kayaknya mohon maaf, saya belum
boleh nggak balik dulu ke hidup, mau minta maaf dulu sama mama, papa, orang-orang yang Bella udah dosa gitu. Boleh juga ngintip-ngintip, suruh maksudnya field trip dulu lah gitu, kita kenalan dulu ya kan. Sama mau ini, minta contekannya gitu, timbangannya Bella nih amal baik amal buruknya mau lihat dulu biar siapin mental gitu. Andai aja semudah itu ya teman-teman Ciao ya. Ini ada jawaban dari Cynthia S. Wardana. Film Pintu nih bikin gue merenungi hidup gue. Wah. Kak, tapi memang ada nggak intention supaya penonton ini, maksudnya kayak intention awalnya tuh kepengen apa sih? Kepengen orang yang nonton ini merasa apa sih? Sebenarnya sih message dari film itu ya hidup kan unpredictable ya. Jadi Exactly. kayak si Ray ini karakternya kan dia juga lagi tengah-tengah makan tiba-tiba ya Iya. di antara hidup dan mati. Jadi ya paling di message dari film ini ya lebih ke ini sih, do not take anything for granted. Ya, jadi orang baik-baik aja lah, nggak usah ribet gitu. Nanti kalau ribet ya di ke neraka kan. Maksudnya satu hal yang paling pasti di dunia ini kan ya hanya kematian gitu ya. Jadi ya memang hiduplah seperti kita memang akan mati gitu. Ini ada juga komen nih ya dari masih dari Cynthia juga, dia bilang katanya Pintu adalah ringkasan pertanyaan-pertanyaan yang gue ajuin buat diri sendiri, curhat katanya gitu. Terus ada juga dari Yoga Nugroho, satu kesempatan juga bagus, maksudnya satu kesempatan apa tuh? Pas sesi interview atau bagaimana ya? Banyak film indie bagus kata Hershey Coklat. Coba bisa dikasih tahu film-film indie yang ada di GoPlay Indie apa aja yang bagus versinya Hershey Coklat? Coba dikasih tahu. Terus ada juga dari Edi Sulistyo, deep banget. Nah sebenarnya apa sih tips ketika membuat film indie? Apakah kayak ya pokoknya singkat yang penting deep atau gimana kalau menurut Karain? Ya emang sih harus to the point sih To the sebenarnya. point. Apalagi kalau mau bikin film pendek. Kan kalau film pendek tuh emang waktunya nggak banyak kan. Jadi sih dibikin seru mungkin, to the point mungkin sih. Tapi itu menurut aku ya. Tiap filmmaker kan pasti beda-beda. Kak, gimana sih pendapat kakak soal ini kak? Soal film-film yang kayak film pendek nih. Tapi kan kadang-kadang yang gantung lah, yang apa gitu. Pokoknya ya suka-suka filmmakernya aja gitu. Mau emang tujuannya bikin teka-teki atau gimana? Pendapat kakak gimana? Ya sebenarnya sih semua tergantung sih. Setiap ya yang tadi aku bilang setiap filmmaker kan emang beda-beda. Kalau dalam pembuatan film tuh emang nggak ada yang salah gitu. Semua tuh emang tergantung dan apapun film yang diproduksi itu pasti ada audiensnya. Oke. Jadi walaupun kadang-kadang suka bikin kesel tapi ya memang itu yang mungkin mau Iya. disampaikan filmmakernya gitu ya. Kita lanjut soal kelima nih buat teman-teman Ciao yang sudah bergabung. Pertanyaan di trivianya adalah berikut merupakan film GoPlay Indie kecuali Bukan Keluarga Biasa, One of Those Murder, Amak, dan juga Satu Kesempatan. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, Karain boleh dikasih tahu. Bukan Keluarga Biasa. Bukan Keluarga Biasa ya. Jadi adanya keluarga luar biasa, nggak ada juga ya. Nggak ada juga ya. Itu dia trivianya, gimana? Ada nggak nih yang berhasil menjawab 5-5-nya? Kalau Bella sih tadi dalam hati menjawab 5-5-nya betul ya. Semoga nanti ada karena ada hadiah voucher GoFood 100.000 dan juga 50.000 untuk total 10 orang. Sekarang udah deh ya gitu. Semua pertanyaan udah Bella kasih untuk trivianya dan apa segala macam. Sekarang Bella dan Kak Rain harus buru-buru mau masuk ke studio ya gitu. Kita mau siap-siap karena acara bakalan segera dimulai. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di dalam teman-teman Ciao. Bye-bye. Siap-siap ya Kak? Yuk.
Selamat malam tamu undangan semua, selamat datang dalam awarding film GoPlay Indie. Acara ini dipersembahkan oleh GoPlay Indie yang dipersembahkan oleh GoPlay Indie sebagai apresiasi kepada filmmaker indie Indonesia. Kenalkan, saya Bella Arswendita yang akan memandu acara hari ini. Walaupun berdirinya berdua, tapi ini filmmaker salah satunya akan menerima awardnya. Bella aja pemandu acaranya karena juga menikmati film-film yang ada di GoPlay Indie. GoPlay Indie Award diikuti lebih dari 200 film dari filmmaker di seluruh kota di Indonesia. Periodenya dari November hingga Desember 2020. Pemenang ditentukan dari jumlah penonton terbanyak di aplikasi GoPlay Indonesia. Langsung aja kalau gitu Bella akan umumkan pemenang dari film GoPlay Indie. Dan juara ketiga pemenangnya adalah... GoPlay Indie Award. Juara ketiga. Judul film Pintu. Sutradara Ryan Mono Kamu Arfa. sekarang sedang berada di antara hidup dan mati karena tersedat makanan. Dan saya di sini untuk menentukan kamu akan kemana. Ya jangan matilah, saya nggak mau mati. Nggak mau mati. You sure? Ya? Sayangnya nggak bisa begitu. Kamu sepertinya terpilih secara random di sini. Bullshit. Bullshit. Ini sih, ini saya pasti mimpi. Ini Terserah mimpi. kamu mau berpikir seperti apa. Juara ketiga untuk award kali ini jatuh kepada film Pintu. Selamat Kak Ryan. Luar biasa, film Pintu akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Kita langsung aja ke juara keduanya. GoPlay Indie Award. Juara kedua. Judul film Lestari. Sutradara Wenda Theodora. Janji sama kamu, aku akan berikan kamu tahun-tahun yang bahagia buat kita berdua ya, Tri ya. Kamu percaya sama aku, Tri. Percaya sama aku, Tri. Selamat untuk film Lestari selaku juara 2. Filmmaker berhak mendapatkan hadiah 10 juta rupiah. Perlu tepuk tangannya dong, mantap. Ini dia waktu yang paling ditunggu-tunggu. Waktunya kita mengumumkan siapa juara 1 di award kali ini. Dan pemenang pertamanya adalah... GoPlay Indie Award. Juara pertama. Judul film Kaporit. Sutradara Andrew Kose. Dek, hidup kita ini gak seaman itu. Nanti kalau kamu udah gede, gantian kamu yang jagain mami papi ya. Tidur ya. Selamat kepada film Kaporit dan filmmaker berhak mendapatkan hadiah sebesar 15 juta rupiah. Wah, keren. Luar biasa. Dan Kak Ryan selaku filmmaker yang hadir di award kali ini, silakan memberikan sambutan sekaligus mewakili kedua pemenang lainnya. Sekaligus ini nih ya, Kak, saya mau mempersembahkan persembahan dari GoPlay Indie. Selamat ya, Kak. Terima kasih Bella. Silakan. Langsung speech nih. Iya dong. Wah, aku senang sekali sih bisa dapat juara 3 ini. Jadi ya yang bikin senang sih akhirnya filmnya balik modal juga. Dan terima kasih Agni, Rudra, Baga, Faruna, ini buat you guys. Dan ya terima kasih GoPlay Indie udah kasih kesempatan ini. Thank you. Oke, wow tepuk tangan sekali lagi dong kru dong. Ini ya karena kedua filmmaker dari juara 2 dan 1 hari ini tidak bisa hadir dan kita juga memang harus menjaga protokol kesehatan.
dengan mengurangi kapasitas orang ya gitu dalam Iya. studio. Bella mau mewakili aja nih, ini dia ya trofinya nanti akan dikirim oleh tim GoPlay Indie. Selamat sekali lagi Kak Wenda dan juga Kak Andrew atas prestasinya luar biasa. Semoga terus semangat di bidang film indie ya. Yuk. Oke, nah nih aku kembalikan lagi ya. Karena nanti akan langsung dikirim sama tim GoPlay Indie. Ini kayaknya kurang seru ini ya. Kalau misalnya kita tidak langsung tutup saja gitu ya. Karena kita akan ada yang seru-seru lagi. Kalau gitu itu dia Award Night kali ini. Sampai ketemu lagi di tahun depan. Yeay, kembali lagi kita di ruangan ini. Walaupun Bella agak merindukan rumahnya Bella Kak. Jadi biasanya tuh Bella kalau Ciao Bella tuh kan syutingnya di rumah. Rumah Bella tuh kebetulan memang besar banget kan. Jadi kadang di teras, kadang di ini. Selalu ditanyain sama penontonnya Ciao Bella kayak, Kak house tour dong. Padahal bakal banyak banget waktunya buat keliling karena rumahnya gede banget. Tapi hari ini kita di sini Kak. Kapan-kapan Kakak main ke rumah lagi ya. Ajak Kak Agni iya. Dan kita mau game dulu nih Kak sekarang. Ini nih game sok-soknya tuh misterius gitu. Agak sebel juga Bella sebenarnya ya. Jadi bisa dilihat ya. Ini tuh amplop bentuknya gitu. Masih ada segelnya juga. Tadi waktu di brief Bella nggak dikasih tahu gitu. Nih loh, bentuknya kayak gini. Tuh. Jadi Bella nggak dikasih tahu juga teman-teman Ciao ini isinya apa. Semoga aja nggak PR-PR banget ya gitu. Kita langsung buka aja. Oke. Hep, hep. Hup. Alright. Apa sih nih gamenya nih? Kak deg-degan gak sama gamenya? Ini aku lebih deg-degan sama kru-krunya nih. Kayak pada panik semua nih. Enggak sumpah deh Kak. Aku di sini tuh kayak merasa kru versus aku gitu. Walaupun ini mereka bekerja untuk aku ya. Tapi kayak kok kayak pada nyembunyiin sesuatu gitu. Tapi by the way Kak, untuk film Pintu sendiri ya gitu. Kalau misalnya Kakak nih udah dapet kan itu selain balik modal gitu. Kepengen diapain lagi? Apakah sudah ada rencana dari sekarang pengen bikin film indie? Ya pastinya sih pengen bikin project baru ya. Project baru. Pasti ya independen lagi sih kayaknya. Soalnya emang independen ya seperti tadi aku bilang sih kalau mau bikin independen ya terus berkarya terus aja sih. Tapi kalau misalnya nanti kayak ada tawaran gitu gimana? Ya mudah-mudahan sih nanti nonton yang di sini nonton. Nama saya Ryan Munuarfa, kalau ada job panggil aja. Itu dia sekalian promo ya. Gitu. Mungkin dari Mbak Elsa itu bisa kasih job juga. Silakan tuh Mbak Elsa ya. Oke sekarang ini apa sih kru? Hai saudara Ryan dan saudari Bella. Apa nih sumpah? Apa nih? Apakah kalian berdua sudah siap untuk di-challenge? Astagfirullah. Nggak tahu. Apa nih? Bismillah. Saya siap. Baik. Dalam amplop tadi terdapat beberapa situasi dan host dan bintang tamu harus berakting sesuai dengan apa yang saya bacakan. Wah. Kenapa begini sih? Terus. Ini malaikat mana sih nih yang ngomong? Udah kita mulai yuk, Oh iya udah oke. Sorry malaikat. Yuk oke, siap ya. Siap. Baik, formal lagi. Oke, sorry.
Yang pertama, Ya apa Bella Kat? berada dalam situasi kisah perselingkuhan di mana Bella menjadi seorang istri yang menemukan bahwa saudara Ryan menyelingkuhi dirinya. Gimana? Silakan dimulai. Oke. Ini Ini aku yang direct aja ya. Kamu selingkuh sama siapa gitu? katanya kamu juga harus jadi aktor di sini. Dua-duanya harus berakting. Iya Kat, ini lagi diskusi dulu, sabar. Gitu, jadi ceritanya kamu selingkuh. Oke, Aku pemeran utama istri yang tersakiti. oke. Jadi aku nih yang selingkuh. Kamu selingkuh sama produserku. Oke. Siap? Ntar dulu Kat, bangun chemistry dan perannya nggak gampang loh. Main cepet-cepet aja yuk. Nih, gue belum pernah acting emang tuh ya. Nyuruh-nyuruh gue acting. Oke, aku udah siap. Oke. Ini aku actingnya emang orang yang nggak punya emosional ya. Iya. Emang orangnya udah mati aja inside. Udah siap Kat? Dia bisa belum Kat? Baik, Oke. Oke. silakan dimulai. Papa, Mama. mau serius nih Pak. Iya. Kamu ada main di belakang aku ya? Oh ada. Maksud Ada kamu? main. Aku selingkuh. Itu kamera bisa zoom in nggak sih? Lebih zoom out gitu. Wah wow gitu ya. Tolong dong efeknya. Kamu selingkuh di belakang aku udah tahu. Aku udah cek semua. Ternyata selama ini kamu nemenin aku syuting cuman buat goda-godain produser aku. Iya, produser perempuan. Betul. Saya punya suami. Jujur sekali. Mengaku di sini semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku nggak tahu. Yang pasti sih mesti ada suara simbal seperti kata Uti barusan. Ding. Wah. Oke lah. Cut. Woi. Sumpah. Luar biasa. Jujur, cut 1 sampai 10 berapa nilai kita? 11,5. 11,5 keren loh. Keren. Nanti kalau bikin film lagi Kak, kontak aku ya. Iya bisa. Iya, oke. Lanjut. Siap untuk challenge yang kedua? Ada challenge lagi? Oh iya banyak. Ada, tenang saja. Sekitar 15 atau berapa nih? Bella sedang memesan Gojek untuk pergi ke suatu tempat. Dan Ryan datang sebagai driver Gojek. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang-bincang. Perbincangan berjalan lancar. Tetapi sebenarnya Bella dan juga Ryan masing-masing tidak mendengarkan apa yang lawan bicaranya katakan. Oke. Kasus ini sering terjadi di dunia nyata. Sering terjadi di kota-kota besar, Kat. Siap? Siap. Dapat chemistry-nya? Dapat. Tukang ojek jangan masuk dulu. Gojek. Bentar, Agak kesana berarti dulu. kamu di belakang sih dong, Kita ngadep kita sana, bonceng. sana. Kayak gini ya? Begini. Oke. Tapi ntar dulu kan Geng, mesen geng, dulu geng. ini. Hah? Mesen dulu sekarang. Kelamaan scene-nya. Oh iya Kayak udah gitu. oke. Ini kan film indie, cepet film indie tuh. Mesti cepet, Kita short langsung film. gini ya. Nah, langsung gitu kan. Aku Kamera, pas dia naik. roll, and action. Mentang Mang. Jalan. Sesuai aplikasi tepatnya, Mbak? Hah? Oh iya sama, saya juga begitu sih. Kayaknya besok, Mang. Iya, tadi udah makan sih emang. Tadi barusan aja makan. Saya kuliah di daerah Singciripit, Mang. Oh sama. Saya juga tinggalnya deket situ. Jarang sih, cuman nggak mau. Ya udah 5 tahun sih saya jadi Gojek driver. Gak apa-apa, Mang. Santai aja. Saya juga suka kayak keluarga tuh ribet banget semua di rumah. Dagang, apa segala. Saya disuruh-suruh. Apa? AC? Ya AC saya netes sih. Bukan. Cuman nggak tahu nih. Bukan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya udahlah, Mas, kapan-kapan aja ya. Ini kapan kerja, mohon maaf. Luar biasa. Sumpah. Pernah loh, by the way pernah loh teman-teman Chow nih, teman Bella melakukan kayak social experience gitu kan, dikirim cuma ke teman-teman. Jadi dia naik ojek, Kak.
naik ojek terus kayak direkam. Dia ngomong apa aja tuh, tukang ojek itu kayak iya, oh iya. Tuh kayak happy birthday ya Mang, iya. Padahal nggak lagi ulang tahun ya. Ini masih ada lagi nih. Hah? Serius masih ada lagi? Masih. Serius dong ini. Oke, yang terakhir. Bella dan Ryan berada dalam situasi genting di mana kalian berdua terjebak di dalam sebuah mobil. Dan ada adegan kejar-kejaran antar sesama mobil. Oh. Jadi mobil di dalamnya terdapat penjahat yang ingin mencelakakan kalian. Jawabannya apa? Hah, gimana? Siap? Hah? Briefnya agak kurang nih. Coba. Jadi cerita kita di mobil nih. Terus kita dikejar-kejar penjahat gitu. Oke. Siap? Siap. Kita dalam mobil. Iya, kamu nyetir berarti. Heeh. Kan gini. Oke. 1. Kamera, roll. And action. Feeling aku nggak enak ya. Kok kita kayak dikejar ya ini? Aku nggak tahu sih, ini aku emang lagi nyetir aja. Jadi selama aku nyetir kamu aja yang ngomong. Kok kamu zigzag nyetirnya ya? Kok jadi nggak? Oh, kamu mengelabui penjahat. Kayaknya itu penjahat. Mungkin mereka tahu kita membawa karung yang berisi miliaran rupiah. Mungkin. Hasil korupsi kita. Yang pasti sih ada 5 juta dari GoPlay Indie. Weh, betul sih. Film kamu kan baru menang. Yang katanya proyek selanjutnya aku itu kan talentnya. Lupa ganti gigi, ini mobil manual. Oh iya bener. Aduh, agak nggak bisa ngebut ya. Tapi aku sumpah khawatir banget deh. Karena kayaknya ini tuh musuh kita. Bentar. Polisi tidur. Aduh. Jangan lupa teman-teman Ciao, taati peraturan lalu lintas. Oke. Ganti gigi lagi. Ganti gigi. Oke. Agak-agak mepet nih, penjahat bisa ngebut nggak, Kang? Oke, kita terjun aja ke sini karena kita sudah terpepet. Cut. Keren. Luar biasa. Keren. Walaupun sangat-sangat tidak bermutu ya gitu. Terima kasih loh tim Ciao Bella. Abis ini kita evaluasi ya. Oke. Adegan barusan adalah challenge dari Tipometer. Betul? Oh, belum. Itu games ya. Salah nih. Jadi udah. Gimana nih? Kompak dong. Kita tuh makin hari makin kompak. Maksudnya adalah tadi itu sekaligus juga challenge Tipometernya. Begitulah Kak gitu. Makanya kalau diundang lain kali tanya-tanya yang dalam, takutnya disuruh begini gitu. Iya, makanya nih. Untung udah dapat 5 juta ya. Iya, untung dapat 5 juta nih. Oke. Nah, ini nih tadi kan ada trivia juga nih, terus udah seru-seruan bareng. Sebelum Bella bacain leaderboard, mau ngajak teman-teman Ciao untuk nyanyi bareng lagu-lagu cinta yang abadi dan selalu eksis di semua generasi. Nonton Tebak Lagu barengan sama Novila dan Gibran besok malam. Itu dia keseruan hari ini teman-teman Ciao. Seperti yang tadi udah Bella kasih tahu kalau ada pemenang dari trivia hari ini yang berhak mendapatkan GoPay Rp100.000. Ini dia 5 orangnya. Siapa lumayan ya 100.000. Kalau kamu yang dapat 100.000 mau makan apa Kak? Ya apa aja yang nggak nyampe 100.000 sih. Tapi 100.000 itu banyak ya. 100.000 banyak. 100.000 banyak. Oke, selamat untuk Yudi, Sukarmin, Bella. Ini Bella siapa ya? Jangan sampai saya klaim loh nanti. Sloga dan juga Cia. Kemudian 5 pemenang selanjutnya yang berhak mendapatkan voucher 50.000 adalah Jessica, Anang Effendi, ada juga Belva. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Lumayan banget loh ya, tinggal ikutan doang jempolnya ya kan. Ada Edi dan juga ada Joel, selamat untuk 10 orang pemenangnya. Dan itu dia tadi keseruan hari ini, nanti bakalan dihubungin sama tim dari GoPlay. Ryan terima kasih banyak sudah main-main di acaranya Bella ya. Sudah nemenin Bella juga dan sekali lagi selamat untuk filmmaker dan juga timnya Kak Ryan untuk film Pintu. Semoga semakin semangat dalam membuat karya-karya ya. Indie itu tidak menghalangi kita untuk berkarya teman-teman Ciao. Jangan lupa saksikan Ciao Bella minggu depan spesial Valentine. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan juga memakai masker. Bye Kak Ryan.